Ya itu tadi, jika keadaan seperti ini ya, dimana kalau ada perkumpulan terus ini wabah meluas ya, virus ini bertambah luas, ini kan kita semua ini dalam masalah begini kita serahin kepada ahlinya. Yang ahli masalah ini ya dokter atau apa itu orang ahli biologi yang tahu tentang masalah virus. Apa yang menurut pendapat mereka, menurut dokter, menurut ahli-ahli biologi gimana nih? Ya jangan berkumpul misalnya. Ya udah kita taatin. Nah, kalau memang kita udah ada di zona merah, ya udah berbahaya nih kampung kita. Ya jangan taraweh berjamaah. Maksudnya bukan jangan taraweh nggak taraweh, jangan berjamaah di masjid. Berjamaahnya di mana? Di rumah aja. Ya. Nanti sholat Idul Fitri gimana ya kalau kita masih dalam keadaan seperti ini ya, na'udzubillah, mudah-mudahan selesai. Ramadan datang udah selesai dah. Ya. Nah, kalau adanya di zona merah yang memang daerah berbahaya, ya nggak apa-apa tadi. Sholat, jangankan sholat taraweh yang hukumnya sunnah. Sholat fardu aja nggak apa-apa kita. Nggak berjamaah di masjid. Sholat Jumat aja nggak apa-apa. Ya, kalau memang berbahaya. Nah, sholat Idul Fitri juga bukan wajib, sunnah. Ini nggak apa-apa. Nggak sholat di rumah boleh nggak? Boleh sholat Idul Fitri di rumah. Ya, cuman karena kita nggak biasa, dia tahunya sholat Idul Fitri itu bareng-bareng berjamaah. Nah, kalau kita aman-aman aja memang begitu. Nah, kalau keadaan sekarang, keadaan ini kan contohnya di mana-mana nih, bukan di Indonesia aja kan, di Timur Tengah, ya, artinya yang memang Islami lah di sana tuh, yang orang-orang Islam, mayoritas Islam, negara Islam, ya di Arab Saudi. Ada nggak orang dibolehin umroh? Ya, masjid-masjid ditutup. Kenapa? Ya, karena emang itu tadi kita serahin masalah begini kepada yang ahli. Nah kalau kita mau pakai ego kita, mau pakai logika kita ini kagak ngerti masalah ginian. Ya udah kita jamaah aja, nggak apa-apa kita ngumpul. Orang kita mau beribadah kok. Nah ini salah. Ya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Ya. Kalau urusan diserahin nama bukan ahlinya, tungguinlah kehancuran. Ya. Nah, kita kan nggak ahli dalam masalah gini. Ya. Ya artinya ustadz di bidangnya di ustadz ya, kadang-kadang nggak ngerti masalah urusan virus, urusan biologi, yang ngerti dokter. Tanya dokter, bagaimana menurut dokter? Oh jangan begini, jangan begini, ikuti. Ya, tugas kita adalah hifzun nafas, memelihara jiwa itu. Ini milik Allah, jangan kita binasain, jangan kita rusak, jangan kita hancurin. Ya, ini amanat, diri kita ini amanat. Kalau emang di sini berbahaya, jangan kita ke situ. Kalau kita ke situ juga ya kita salah. Tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Kita tahu di sini bahaya, menghindar. Apakah kita lari dari takdir Allah? Kagak. Ya, maksudnya kita ke situ kan, kalau ke situ nanti kalau kena takdir, kalau nggak kena ya takdir. Saya mau ke sini aja lah yang aman. Itu juga takdir. Ya, kita lari dari takdir yang sini pindah ke takdir yang sini, kan kita dikasih akal. Ya. Nah, dengan logika, pakai logika. Oh, ini kesini bahaya, kesini aman. Kenapa nggak pilih yang aman? Ya, kok malah kita pilih yang bahaya? Nah itu jadi resikonya nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Kok ente tahu kan dikasih akal, ente disuruh mikir. Kalau di sini berbahaya, di sini nggak berbahaya, kenapa ente celakain diri ente? Nah, mencelakai wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya. Jangan lemparin diri kita ini ke dalam kebinasaan. Jangan. Boleh tahu ini saya jadi binasa, jangan. Ya, nah kayak ini kayak penyakit begini. Kalau ngumpul jadi bahaya karena zona merah. Ini udah banyak yang terkena. Ya udah jangan kita ngumpul. Jangan kita ceburin diri. Ya, nanti terserah Allah. Ya Allah yang Maha Kuasa. Ya nggak begitu juga. Makanya dikasih akal pikiran kita.
agar kita ini menggunakan akal pikiran kita, ya. Nah, yang lagi rame ini ya, ke masjid nggak berani, ke pasar berani, ke pasar berani rame. Makanya itu udah banyak dijawab oleh ulama-ulama, ya. Sekarang kita nggak ke masjid, apakah kita kalau kita nggak ke masjid kita nggak sholat? Sholat di mana? Di rumah. Kan sholat bukan di masjid aja. Kenapa kalau sholatnya di rumah? Kan Nabi marah kalau kita laki-laki sholatnya di rumah. Dalam keadaan apa? Kalau dalam keadaan nggak aman, Nabi nggak marah. Malah Nabi suruh lari dari orang yang punya penyakit menular. Jangan deketin. Yang Nabi suruh menghindar, jangan deketin. Nah sekarang keadaan begini. Orang yang ahli bilang jangan ngumpul. Nah, di masjid nanti kita ngumpul. Kita nggak tahu tuh jamaah, yang namanya jamaah, orang datang kita nggak tahu, ya ikut berjamaah, ya. Karena kita di rumah, kan di rumah bukan kita gak sholat, kita sholat. Nah ke pasar, kalau kita ke pasar, kenapa kita ke pasar? Karena kita butuh, kita mau makan, makan di mana? Masa mau di rumah aja, ya. Kan bisa online, iya yang bisa online, tapi kalau yang nggak bisa online kan nggak semua orang bisa online, ya. Yang ngerti online ya pakai online. Ya kalau kita saya nggak ngerti tuh online apaan itu, ya udah saya enakan belanja ke pasar aja. Karena apa dia ke pasar? Nah, karena kebutuhan. Nah kalau saya nggak ke pasar saya nggak makan, kan beda. Kalau saya nggak ke masjid saya tetap sholat di rumah. Nah kalau saya nggak ke pasar saya di rumah aja, mau makan apaan saya? Mati. Nah itu ya ke pasar silakan, nggak apa-apa. Bukan berarti ke pasar berani, ke masjid takut. Nah itu salah, itu hati-hati tuh ngomong begitu. Ke pasar kan emang mau tiap hari mau bolak-balik ke pasar kan enggak. Belanja buat 2 hari, buat 3 hari. Kalau yang duitnya banyak kan buat seminggu. Nah kalau duitnya pas-pasan ya buat sehari, buat 2 hari. Kan nggak bolak-balik ke pasar. Ya itu bedain, ya. Nah, kita juga kalau ini kita mau sholat nih, ya dalam keadaan aman nih, kita mau sholat. Lagi mau sholat, disiapin makanan. Gimana? Makan dulu apa sholat dulu? Makan dulu, ya. Kalahin sholat, ya. Ya lagi mau sholat harus kan sholat ini bukan waktunya mepet. Kalau makan tahu-tahu waktu sholat habis ya sholat dulu, ya. Ini kan habis makan nanti masih bisa ada waktu buat sholat, ya. Nah idza hadarul asya wal isya faqaddimu al asya, ya. Nah kalau datang waktu isya masuk, disiapin makanan, ya makan dulu. Habis makan silahkan sholat, udah enak, udah nyaman. Kita ini sholat butuh ketenangan, butuh kekhusyuan. Khusyuk itu tenang. Nah kalau kita sholat tapi nggak ada ketenangan, ini namanya kan nggak khusyuk. Ya contohnya tadi itu, kita nggak udah siapin makan, saya sholat dulu deh. Padahal perut ini pengen buat makan. Ini mana bisa tenang sholatnya? Makanya Nabi itu luar biasa bijaksananya. Makan dulu, nggak apa-apa ntar sholatnya habis makan. Ya daripada ente sholat ya, saya lapar banget sih mau makan, ya disuruh sholat dulu padahal udah siapin makan, ya jadi gerutu, jadi marah-marah. Nah sholat butuh ketenangan, akhirnya nggak tenang. Begitu juga ada wabah menyebar ke masjid, wah saya nggak khusyuk nih, nggak tenang, karena aku takut, jadi was-was, jadi orang mana ketenangan sholat. Ya udah di rumah nggak apa-apa sholat karena keadaan. Nah itu contohnya tuh. Ya, jadi masalah nanti ya seandainya begini ada keputusan ya tarawihnya di rumah aja, ya karena memang belum selesai nih masalah ini, ya udah ikutin, ya kalau kita di zona merah. Kalau yang zonanya aman-aman aja ya masjid kan aman, kan masalahnya kita gak aman. Kita jangan tanya sama orang-orang yang nggak ngerti, tanya sama orang yang ngerti tadi itu, yang ahli. Siapa yang ahli? Ya dokter, ya orang ahli biologi yang tahu, atau dalam pemerintahan yang tahu ini zona aman, zona nggak aman. Yang tahu kan kita nggak tahu nih, masyarakat awam ini aman apa kagak, kita nggak tahu nih kalau kita aman apa kagak. Tapi kan yang tahu, oh ini daerah ini udah kagak aman nih, ya nah udah
ikutin, ya. Nah itu jadi nggak ada masalah. Yang masalah ninggalin, nah itu yang jadi masalah. Kagak sholat itu jadi masalah, ya. Ya kalau dia kagak ke masjid tapi dia sholat, silakan. Ya kan bukan karena kemauan dia nggak ke masjid, ya karena ada wabah yang membahayakan, yang menular. Nah itu.